Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua, Bu? Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah baik-baik dan sehat-sehat semua, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada masalah sedikit, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh, Bu. Saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu, Bu Guru. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Jadi begini, Bu, beberapa hari ini, belakangan ini saya tidak nyaman, pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengantisipasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin, amin, ya robbal alamin. Jadi, permasalahan seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Ibu ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius itu, Bu. Oh, hmm, Bapak pengawas mengkritik tidak serius. Yang seperti apa, Bu? Itu, Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses yang mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dinilai bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber biasa dari buku referensi, referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini
masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam dan belajarnya pun berbeda-beda. Iya betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaannya? Ya terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Satu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain terbengkalai juga Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebelumnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut akan menjadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika boleh saya menyampaikan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika mengawas mengingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jadi nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti menyampaikan hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya mudah-mudahan ya Bu. Ya, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Ya Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang ingin Ibu lakukan? Iya, saya berencana juga akan menemui Pak Pengawas. Dan Bu, saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya akan menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus, kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan akan tetap saya terapkan Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu. Wah, subhanallah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah syukur Bu.
Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apabila sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Bu. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah kita rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline-nya waktunya, Bu? Ya baik Bu, mengenai hal itu, secepatnya akan saya eksekusi tatap muka, ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk, aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya akan, menghadap kepada kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga yang masih, dalam pikiran saya, Bu. Saya akan berusaha, berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga kami bisa, sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terlaksana ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin amin ya rabbal alamin, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu, dan semuanya, baik saran-saran dan masukannya, sehingga sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk para murid kita ya, Bu. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Ya, sama-sama, Bu. Mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali saya. Mereka latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara pada hari Senin. Ya, Bu, silahkan. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat Bu? Ya, alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tumben Ibu menemui saya. Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu. Sebenarnya saya ada masalah sedikit, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Mohon maaf loh, Bu. Saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Bu. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Jadi begini, Bu. Beberapa hari ini saya sangat bingung, Bu, untuk menghadapi siswa di kelas saya. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengantisipasi kebingungan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi dan masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi, permasalahan seperti apa Bu? Silakan ceritakan. Begini Bu, masalahnya akhir-akhir ini siswa di kelas saya kurang antusias untuk menerima pembelajaran dari saya. Dan juga
Hanya sebagian saja yang mengumpulkan tugas. Oh, insya Allah saya bisa membantu. Kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, mungkin murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ide ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar dan beragam yang mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber-sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel, di blog, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren, yang itu seperti TikTok. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat-bakat murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, dan pantun. Wah, subhanallah. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Amin. Wah, alhamdulillah, syukur Bu. Jadi sekarang saya merasa lega dan tidak bingung lagi. Karena jujur, saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya, Ibu sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan penilaian sumber belajar pada murid-murid saya. Wah,
Bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya, Bu. Terima kasih Bu Norma atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali, Bu.